Sini aja friends, Menteri Luar Negeri Sugiono baru saja pulang dari Italia untuk pertemuan para pemimpin negara-negara G7 tanggal 25 sampai 26 November lalu lah, 2024. Kebetulan gantian nih, sesudah beliau pulang dari sana, saya hari ini akan berangkat ke Italia untuk bertemu dengan rekan-rekan sejawat, bersama ahli dan juga diplomat dari negara-negara Uni Eropa. Jadi penting ya, kita bahas lebih lanjut, sebenarnya Menteri Luar Negeri kita ini bawa oleh-oleh apa ya dari pertemuan G7 itu? Udahlah, kita kupas, kita bahas lebih lanjut. G7 adalah pertemuan eksklusif para pemimpin negara industri maju yang diadakan setiap tahun. Anggota G7 adalah Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman, dan tentunya Italia, plus perwakilan Uni Eropa. Yang hadir adalah Presiden European Council dan European Commission. Pertemuan ini influensial karena negara-negara G7 ini menjadi produsen dari 45% produk yang ada, barang dan jasa yang ada di tingkat global. Gila benar ya, hampir 50% produksi dunia itu ditentukan oleh negara-negara G7 ini. Pertemuan ini eksklusif dan sangat penting pada momen ini, karena bukan saja mereka bicara soal pertumbuhan ekonomi dan tren di tingkat global, serta hal-hal yang mempengaruhi security atau keamanan di tingkat global, tapi mereka juga bicara tentang kesepakatan mereka mau apa kemudian di level nasional masing-masing. Makanya saya mau ngomongin nih, Menteri Luar Negeri kita mengangkat isu apa sih dan didengar atau tidak dalam pertemuan G7 itu. Kali ini pertemuan G7 mengundang juga negara-negara non-anggota dan organisasi internasional. Nah, yang diundang hadir bukan cuma Indonesia sebagai non-anggota, tapi ada juga Filipina, Argentina, Brazil, India, Jordan, Turki, Uni Emirat Arab, Kenya, Mauritania, Tunisia, Algeria, Korea Selatan, bahkan Paus Fransiskus dari Vatikan juga hadir. Dari organisasi internasional hadir PBB, World Bank, IMF, Africa Development Bank, dan juga Organisasi Kerjasama Negara-Negara Maju OECD. Nah, di laman Kementerian Luar Negeri disebutkan bahwa Menteri Sugiono, berjumpa dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, cuman nggak ada detail lebih lanjut nih, mereka bicara soal apa. Selain disebutkan bahwa kita membicarakan soal perdamaian, potensi perdamaian di Ukraina. Lebih dari itu disebutkan juga bahwa Menlu Sugiono mengajak negara-negara G7 untuk menggunakan ASEAN sebagai penggerak kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Didengar atau enggak ya? Ternyata enggak, Synergy Friends. Soalnya apa? Dalam pernyataan bersama dari negara-negara G7 itu, tidak ada yang nyebut soal ASEAN ataupun usulan dari Indonesia. Saya mau tarik benang merahnya 11 poin dari pernyataan bersama para pemimpin negara G7 ini ya. Poin pertama, bahwa mereka akan mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB, memperkuat peran Sekjen PBB, dan juga Majelis Umum PBB. Yang kedua, G7 ini sepakat satu suara untuk mengutuk dan melawan Rusia, serta mendukung Ukraina. Yang ketiga, negara-negara G7 sepakat untuk menindak tegas China dan juga aktor-aktor ketiga dari negara-negara lain yang membantu Rusia, baik itu secara keuangan maupun senjata dan teknologi persenjataan. Yang keempat, mereka mengutuk Hamas dan teroris lain di Timur Tengah. Mereka juga mendukung konferensi kemanusiaan terselenggara untuk Lebanon, Gaza, dan tepi barat. Yang keenam, mereka membicarakan secara mendalam soal Iran, bahwa Iran tidak boleh diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Mereka juga membahas bahwa Iran telah melakukan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan, anak-anak perempuan, dan juga kelompok minoritas. Mereka juga mengutuk transfer senjata Iran ke Rusia. Yang ketujuh, mereka mengutuk serangan Houthi di Laut Merah dan Teluk Aden. Ya, yang kedelapan nih, ada sih disebut soal Indo-Pasifik agar dibiarkan tetap bebas dan terbuka, berbasis HAM dan damai, tapi di sana lebih banyak dibahas soal bagaimana membangun relasi yang lebih konstruktif dan stabil dengan Cina. Karena intinya negara-negara G7 katanya tidak ingin menyakiti Cina. Mereka tahu pentingnya Cina untuk perekonomian global,
Tapi kebijakan produksi Cina yang berlebihan atau over capacity telah mengakibatkan efek negatif untuk para pekerja dan juga untuk perdagangan dunia. Yang kesembilan, G7 menolak keras tindak koersif dan unilateral oleh Cina di Laut Cina Selatan. Yang ke-10, untuk Afrika, G7 mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdamaian. Poin terakhir, Myanmar. Myanmar disebutkan khususnya permintaan atau penyebutan bahwa junta militer Myanmar harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan juga membuka atau menghentikan upaya menghalang-halangi bantuan kemanusiaan di Myanmar. Selain itu, disebut juga pembahasan soal migrasi, pengungsi, Afghanistan, Haiti, Kongo, Libya, Somalia, Sudan, dan Venezuela. Dari situ dapat dilihat bahwa pembahasan soal Ukraina itu ternyata panjang dan lebar, betul-betul lengkap pembicaraan soal Ukraina ini. Mulai dari soal rekonstruksi Ukraina saja sudah dibicarakan, pembiayaannya mau dari mana, plus mereka juga bicara soal pentingnya mendukung Ukraina punya self-defense atau kemampuan untuk mempertahankan diri sendiri. Mereka juga bersepakat untuk menindak lebih keras, memberi sanksi kepada Rusia, khususnya sektor energi dan perkapalan. Waduh, sayang ya, usulan kita tidak didengar di G7. Mungkin ya, karena energi negara-negara G7 ini betul-betul terkuras untuk menangani Ukraina. Isu Indo-Pasifik ternyata posisinya lebih di bawah prioritas untuk isu Ukraina. Maklum ya, isu Ukraina ini memakan biaya yang sangat besar. Risiko perang terbuka antara NATO dengan Rusia juga ternyata masih terbuka. Selain itu, dukungan masyarakat untuk perang ini juga ternyata tidak tak terbatas. Nah, gitu saja dari saya. Menurut kalian, apa yang mesti dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono supaya kedepannya kita lebih didengar lagi oleh G7? Tulis komentar kamu di bawah ini ya. Sampai kita jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.